Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jejak sufi yang kami muliakan dimanapun Anda berada. Di setiap datangnya bulan Ramadan, ada satu malam yang paling dinanti-nantikan oleh umat Islam di seluruh penjuru dunia. Malam itu adalah malam Lailatul Qadar, malam yang penuh kemuliaan dan keberkahan. Sebuah malam yang nilainya tidak dapat dibandingkan dengan malam-malam lainnya. Pada malam tersebut, semua amal ibadah yang kita lakukan hanya dalam satu malam, dihitung seperti ibadah selama 1000 bulan. Betapa agungnya karunia itu. Betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Pada malam Lailatul Qadar, seluruh malaikat yang ada di langit turun ke bumi. Mereka mendatangi orang-orang yang tenggelam dalam ibadahnya. Mereka yang berdiri dalam salat malam, yang khusyuk membaca ayat-ayat suci, yang lisannya basah oleh zikir, dan yang hatinya penuh harap akan rahmat ilahi. Malam itu dipenuhi ketenangan, udara terasa lebih damai, hati terasa lebih lembut, seakan-akan bumi diselimuti cahaya yang tak kasat mata, namun begitu terasa dalam jiwa. Tidak ada seorang pun yang mengetahui dengan pasti, pada malam keberapa Lailatul Qadar hadir di dalam bulan Ramadan. Ia menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketidaktahuan itu membuat setiap mukmin terus berharap, terus mencari, dan terus menghidupkan malam-malam Ramadan dengan kesungguhan. Karena bisa jadi malam yang sedang dilalui adalah malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan ternyata kisah awal mula adanya Lailatul Qadar berhubungan erat dengan kisah Nabi Sam'un. Nabi Sam'un adalah seorang nabi yang sangat gagah perkasa dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Ia dikenal sebagai sosok yang tegap, kuat, dan penuh keberanian. Kekuatannya menjadi kisah yang dikenang sepanjang masa. Bahkan di kalangan bangsa Eropa, kisah tentang dirinya diangkat menjadi tokoh film. Dan nama Sam'un pun berubah menjadi Samson. Dalam kitab Muqasyafatul Qulub, karya Imam Al-Ghazali, diceritakan sebuah peristiwa yang menyentuh hati. Pada suatu malam di bulan Ramadan, Nabi Muhammad sedang berkumpul bersama para sahabatnya. Malam itu tenang. Wajah-wajah para sahabat bercahaya oleh iman, duduk mengelilingi Rasulullah dengan penuh hormat dan cinta. Tiba-tiba, tanpa sebab yang terlihat, Rasulullah tersenyum. Senyum itu bukan senyum biasa. Senyum yang mengandung makna. Senyum yang lahir dari sesuatu yang agung yang diperlihatkan kepada beliau. Para sahabat saling berpandangan. Hati mereka dipenuhi rasa ingin tahu, namun tetap menjaga adab. Hingga salah seorang di antara mereka dengan lembut bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau tersenyum?" Rasulullah pun menjawab dengan suara yang menenangkan, "Diperlihatkan kepadaku hari akhir, ketika seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Semua nabi dan rasul berkumpul bersama umatnya masing-masing masuk ke dalam surga. Namun ada salah seorang nabi yang tidak mempunyai pengikut satupun. Ia berjalan dengan membawa pedang di tangannya, lalu ia masuk ke dalam surga. Dia adalah Nabi Sam'un." Lalu Rasulullah melanjutkan kisahnya tentang kehebatan Nabi Sam'un. Namanya adalah Sam'un Al-Ghazi. Sam'un berarti matahari, sebuah nama yang melambangkan cahaya dan kekuatan. Sedangkan Al-Ghazi adalah nama suatu tempat di Palestina yang kini dikenal dengan nama Gaza. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepadanya mukjizat berupa kekuatan yang luar biasa. Ia sanggup melunakkan besi dengan tangannya. Ia mampu merobohkan istana hanya dengan tenaga yang Allah titipkan pada dirinya. Bukan semata kekuatan jasmani, tetapi kekuatan yang menjadi tanda kekuasaan Allah atas hamba pilihannya. Hidupnya hampir setiap hari dilalui dengan peperangan. Ia berdiri di garis depan melawan bangsa yang menentang ajaran tauhid. Senjata selalu berada di tangannya, senjata yang menjadi simbol keberanian dan keteguhan. Ia tidak gentar menghadapi musuh, tidak mundur oleh ancaman, tidak lemah oleh luka. Ketika berperang menghancurkan musuh, senjata yang digunakan bukanlah berupa pedang atau tombak, melainkan senjata yang terbuat dari tulang rahang unta. Senjata tersebut diberi nama liha jamal. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, senjata itu menjadi alat kemenangan baginya. Bahkan dalam keadaan haus dan lapar, senjata tersebut dapat mengeluarkan air untuk diminum
dan menumbuhkan daging untuk dimakan. Semua itu terjadi atas kehendak dan kuasa Allah sebagai bentuk pertolongannya kepada hamba yang berjuang di jalannya. Kehebatan Nabi Sam'un bukan hanya pada medan perang. Dalam kisah para nabi disebutkan bahwa ia sanggup beribadah selama 1000 bulan. Siangnya diisi dengan berperang dan berpuasa, malamnya dipenuhi dengan ibadah, berdiri dalam sholat, tunduk dalam sujud, tenggelam dalam doa dan munajat. 1000 bulan pengabdian tanpa henti. 1000 bulan perjuangan lahir dan batin. Bayangkan, kekuatan fisik yang berpadu dengan kekuatan ruhani. Pedang di tangan, tetapi hati tetap sujud. Tubuh letih karena peperangan, namun jiwa tetap tegak dalam ibadah. Kisah ini menggambarkan betapa luar biasanya pengabdian seorang nabi, yang seluruh hidupnya diabdikan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang untuk perjuangan, malam untuk penghambaan, tidak ada waktu yang terlewat tanpa makna. Ia menjadi pembela agama tauhid. Dengan tulang rahang unta di tangannya, ia berdiri menghadapi musuh-musuh Allah tanpa gentar. Ketangguhan dan keperkasaannya bukan untuk kesombongan, melainkan untuk menegakkan kebenaran. Ia menentang penguasa zalim. Ia memberantas kemungkaran yang dilakukan oleh orang-orang yang menolak ajaran Tuhan. Hidupnya adalah perjuangan, napasnya adalah pengabdian. Setiap kali pasukan musuh datang, ia tidak mundur. Setiap kali ancaman diarahkan kepadanya, ia tidak goyah. Kekuatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepadanya menjadikannya benteng kokoh bagi agama tauhid, hingga namanya ditakuti oleh para penentang kebenaran. Sang Raja Bani Israel pun dibuat gelisah. Ia bingung dengan cara apa lagi ia bisa mengalahkan Nabi Sam'un. Kekuasaan yang dimilikinya terasa tak berarti di hadapan seorang nabi yang teguh dan kuat. Pernah suatu ketika, sang raja mengerahkan 1000 pasukan untuk membunuhnya. 1000 prajurit dengan senjata lengkap dikerahkan untuk menumpas satu orang. Namun yang terjadi justru di luar dugaan. Semua pasukan itu mati terbunuh. Tak satu pun mampu mengalahkannya. Nama Nabi Sam'un pun semakin disegani, bahkan ditakuti. Berbagai upaya telah dilakukan. Strategi demi strategi disusun, namun semuanya berujung kegagalan. Hingga akhirnya, atas saran para penasehatnya, sang raja mengumumkan sebuah sayembara besar. Barang siapa yang dapat menangkap Nabi Sam'un atau membunuhnya, akan diberi hadiah emas dan permata yang berlimpah. Pengumuman itu tersebar luas. Janji kekayaan yang menggiurkan menggema di seluruh negeri. Namun lagi-lagi, sang raja menemui jalan buntu. Tak ada seorang pun yang berani maju. Tak ada yang sanggup menantang seorang nabi yang kekuatannya telah terbukti di medan perang. Ketika kekuatan tak mampu menaklukkan, maka kelicikan pun dijadikan jalan. Sang raja memilih cara yang lebih halus namun lebih berbahaya. Ia membujuk istri Nabi Sam'un untuk bekerja sama. Ia dijanjikan emas dan permata yang berlimpah, kekayaan yang tak terbayangkan, kemewahan yang memikat hati manusia. Godaan itu ternyata menggoyahkan iman sang istri. Ia tergiur oleh janji dunia. Kilau emas lebih memikat daripada cahaya kebenaran. Permata lebih mempesona daripada kesetiaan. Hatinya yang seharusnya menjadi tempat kepercayaan, berubah menjadi pintu pengkhianatan. Hingga di suatu malam yang sunyi, ketika perjuangan telah menguras tenaga dan tubuhnya, Nabi Sam'un beristirahat dalam tidur. Dan pengkhianatan itu pun dimulai. Nabi Sam'un tertidur dengan tenang. Ia tidak pernah membayangkan bahwa bahaya justru datang dari orang yang paling dekat dengannya. Dalam gelap malam, istrinya mengikatnya dengan tali tambang yang besar dan kuat. Simpul demi simpul dililitkan dengan penuh kehati-hatian, seolah ia sedang mengikat seorang musuh. Keesokan paginya, ketika Nabi Sam'un terbangun, ia terkejut mendapati tubuhnya terbelenggu. Namun bagi seorang nabi yang dianugerahi kekuatan luar biasa, tali tambang itu bukanlah penghalang. Dengan mudah ia melepaskan ikatan yang melilit tubuhnya. Ia pun heran. Dengan lembut ia bertanya, mengapa istrinya melakukan hal itu? Sang istri menjawab dengan nada ringan, "Aku hanya ingin mengetahui seberapa kuatkah engkau, wahai suamiku." Nabi Sam'un hanya tersenyum. Tidak ada kecurigaan, tidak ada amarah. Cinta membuatnya memandang perilaku sang istri sebagai sesuatu yang sederhana. Namun malam berikutnya, ujian itu datang kembali.
Kali ini, sang istri mengikatnya dengan rantai baja. Rantai yang berat dan keras dirancang untuk menahan kekuatan besar. Ketika pagi tiba dan Nabi Sam'un terbangun, ia kembali mendapati dirinya terbelenggu. Ia terkejut, namun tetap tenang. Dengan sedikit mengerahkan kekuatan yang dikaruniakan kepadanya, rantai baja itu pun terputus dan terlepas. "Wahai suamiku, ternyata kekuatanmu sungguh luar biasa," ujar sang istri memuji. Lalu dengan nada yang seolah polos namun menyimpan maksud tersembunyi, sang istri bertanya, "Wahai suamiku, aku masih penasaran, apa sebenarnya kelemahanmu?" Pertanyaan itu sederhana, namun syarat makna. Karena rasa sayang dan cintanya, Nabi Sam'un tidak menaruh curiga. Ia mempercayai istrinya sepenuhnya. Maka ia pun membuka rahasia yang seharusnya tetap tersembunyi. "Bila kau ingin mendapatkanku dalam keadaan tak berdaya, ikatlah aku dengan potongan rambutku. Namun simpanlah rahasia ini. Jangan sampai orang-orang kafir mendengarnya," kata Nabi Sam'un memberitahu. Sebuah kepercayaan telah diberikan. Sebuah rahasia telah dititipkan. Namun pada malam berikutnya, ketika Nabi Sam'un kembali tertidur lelap, sang istri melakukan pengkhianatan terakhir. Dengan diam-diam ia menggunting rambut suaminya. Rambut itu kemudian ia gunakan untuk mengikat tubuhnya. Dan ketika pagi menjelang kebenaran itu pun terungkap, Nabi Sam'un terbangun, namun kali ini berbeda. Ia mencoba melepaskan diri, tetapi tubuhnya terasa lemah. Kekuatan yang selama ini menjadi keistimewaannya seakan hilang. Ia tak lagi mampu melepaskan ikatan di tubuhnya. Ia tak lagi mampu menggerakkan tenaga seperti sebelumnya. Rahasia yang ia titipkan dengan cinta telah berubah menjadi sebuah pengkhianatan. Pengkhianatan itu benar-benar mencapai puncaknya. Sang istri menghadap raja dan melaporkan bahwa ia telah mengetahui kelemahan suaminya. Kini Nabi Sam'un berada dalam keadaan terikat dan tak berdaya. Mendengar kabar itu, sang raja yang selama ini hidup dalam keputusasaan, seolah mendapatkan secercah harapan. Ia tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dengan penuh ambisi, ia segera mengutus rombongan prajurit untuk membawa Nabi Sam'un ke hadapannya. Maka berangkatlah pasukan prajurit ke rumah Nabi Sam'un. Dengan diiringi sorak-sorai dan teriak kemenangan, para prajurit menyeret sang nabi untuk dibawa ke istana. Setibanya di sana, tangan dan kakinya langsung diikat kuat-kuat. Tubuhnya dibentangkan di antara pilar-pilar istana yang tinggi dan megah. Istana yang selama ini menjadi simbol kekuasaan dan kesombongan sang raja. Tubuh Nabi Sam'un yang tak berdaya menjadi sasaran siksaan tanpa henti. Cambukan demi cambukan mendarat di tubuhnya. Hinaan dan cacian terdengar dari segala penjuru. Semua itu sengaja dipertontonkan di hadapan rakyat. Raja ingin menunjukkan bahwa nabi yang dikenal perkasa telah takluk di hadapannya, sekaligus membuktikan bahwa tidak ada lagi yang sanggup menentang kekuasaannya. Tak akan ada lagi yang melarang perjudian, tak ada lagi yang mengecam minum-minuman keras, dan tak ada lagi yang berdiri menghadang kemungkaran. Mereka merasa bebas melakukan apa saja, seolah-olah kemenangan telah diraih, seolah-olah kebenaran telah dikalahkan. Dalam keadaan tubuh yang lemah dan terikat, Nabi Sam'un tidak mengeluh kepada manusia. Ia tidak memohon belas kasihan kepada raja yang zalim. Dalam derita dan kehinaan yang dipertontonkan di hadapan orang banyak, ia justru menengadahkan hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara rasa sakit dan penderitaan, Nabi Sam'un berdoa. Ia memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia meminta agar kekuatan yang dahulu Allah titipkan kepadanya dikembalikan seperti sedia kala. Doanya bukan lahir dari kesombongan, bukan pula dari keinginan membalas dendam, tetapi dari keyakinan bahwa tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah mengabulkan doa hambanya. Dalam sekejap kekuatan itu kembali mengalir dalam tubuhnya. Urat-uratnya kembali berisi tenaga. Tangannya yang terikat mulai bergerak. Dengan sekuat tenaga ia menarik tali-tali yang membelenggunya. Pilar-pilar istana yang kokoh itu berguncang hebat. Retakan menjalar, suara gemuruh memenuhi udara, dan dalam hitungan detik, bangunan megah kebanggaan sang raja roboh berantakan. Istana yang menjadi simbol kesombongan sang raja, hancur menjadi puing-puing. Raja bersama seluruh penduduk kota mati,
tertimbun reruntuhan istana. Termasuk istri Nabi Sam'un yang telah berkhianat. Wanita yang telah memilih kilau dunia dan mengkhianati amanah cinta. Debu berterbangan, teriakan sirna, dan keheningan menyelimuti istana yang hancur. Sejak saat itulah Nabi Sam'un bertaubat dengan sungguh-sungguh. Ia menyadari bahwa ujian yang menimpanya bukan semata karena kekuatan musuh, tetapi karena kelengahan hatinya sendiri. Ia berjanji tidak akan lagi terlena oleh bujuk rayu wanita. Sebagai bentuk kesungguhan taubatnya, ia bernazar. Selama 1000 bulan akan menghabiskan waktu siangnya dengan berpuasa dan berperang, sedangkan malamnya akan ia gunakan sepenuhnya untuk beribadah. Siang dipenuhi pertempuran, malam dipenuhi sujud dan doa. Ketika Nabi Muhammad selesai menceritakan kisah Nabi Sam'un, suasana majelis menjadi hening. Para sahabat duduk dalam kekaguman yang mendalam. Mereka membayangkan betapa besarnya pahala yang diperoleh Nabi Sam'un. Di antara mereka ada yang berkata dengan penuh harap, "Ya Rasulullah, kami juga ingin memiliki pahala ibadah seperti Nabi Sam'un." Keinginan itu muncul bukanlah iri karena dengki, tetapi iri karena ingin meraih kebaikan yang sama. Mereka menyadari usia mereka tidak panjang. Mereka tahu tubuh mereka tidak sekuat nabi-nabi terdahulu. Namun hati mereka dipenuhi keinginan untuk memperoleh pahala yang besar. Mendengar itu, Rasulullah pun terdiam sejenak. Beliau menundukkan kepala, memohon kepada Allah dengan penuh kelembutan. Beliau meminta agar umatnya diberikan kekuatan dalam beribadah, agar mereka memperoleh pahala sebagaimana pahala ibadah Nabi Sam'un. Padahal Rasulullah mengetahui bahwa umatnya memiliki banyak kelemahan. Namun cinta beliau kepada umatnya begitu besar. Beliau selalu menginginkan yang terbaik bagi umatnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar permohonan kekasihnya, lalu turunlah wahyu kepada beliau, Surah Al-Qadr. Dalam surah itu Allah menjelaskan keistimewaan malam Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam ketika para malaikat turun dengan membawa segala keberkahan. Malam yang penuh kesejahteraan hingga terbit fajar. Dengan turunnya surah Al-Qadr, Allah memberikan jawaban atas harapan para sahabat. Jika Nabi Sam'un beribadah selama 1000 bulan, maka umat Muhammad cukup diberi satu malam yang nilai ibadahnya melampaui 1000 bulan. Semua itu diberikan karena semata-mata rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan yang mengetahui segala keterbatasan umat Muhammad dibanding umat-umat terdahulu. Baik dari segi fisik dan kekuatan, maupun dari segi panjang usia hidupnya. Dan sejak saat itu, setiap kali Ramadan tiba, umat Islam mencari malam yang mulia itu. Malam yang menjadi anugerah agung bagi umat Nabi Muhammad SAW. Demikianlah kisah awal mula malam Lailatul Qadar dan peristiwa kehebatan Nabi Sam'un Al-Ghazi. Akhirul kata, wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.